Perkenalkan, nama saya Meilani Dwita Putri. Saya adalah mahasiswa program studi D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan video pengenalan atau video penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di Slims. Langsung saja kita buka Slims. Di sini langsung saya akan memperkenalkan menu bibliografi terlebih dahulu. Nah, pada menu bibliografi ini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan, yaitu pertama adalah fitur Add New Bibliography. Kita klik yang di sebelah kiri ada tulisan Add New Bibliography. Nah, fitur Add New Bibliography ini adalah fitur untuk menginput buku atau koleksi yang akan kita input ke dalam Slims. Langsung saja saya menjelaskan ruas-ruas yang ada di fitur bibliografi ini. Yang pertama adalah ruas title atau judul. Nah, pada ruas ini silahkan isikan judul dari koleksi yang akan kita input. Yang kedua ada ruas author atau pengarang. Nah, pada ruas ini adalah untuk mengisikan nama pengarang. Tinggal klik add author seperti ini. Nah, tinggal diisikan saja nama pengarangnya. Kemudian ada ruas Statement of Responsibility. Nah, pada ruas pernyataan tanggung jawab ini adalah jika karya kepengarangan terjemahan dan saduran. Misalnya, author adalah penerjemah, maka Statement of Responsibility-nya adalah pengarang asli. Nah, bisa juga jika bukan karya penerjemah, berarti pernyataan tanggung jawabnya tetap pengarang asli. Kemudian pada ruas edition atau edisi itu sesuai dengan edisi atau cetakan dari buku tersebut. Kemudian pada ruas specific detail info itu hanya untuk materi kartografi, misalnya peta ataupun atlas. Lalu pada ruas items, code bar generator adalah untuk mendata eksemplar dari suatu bahan pustaka yang diolah dengan memberikan kode pada setiap eksemplarnya. Jadi pada ruas ini adalah untuk mengisikan jumlah eksemplar, itu kita isikan pada total item ini. Dan untuk add new pattern ini adalah untuk memberikan kode pada eksemplar seperti ini. Nah, lanjut yaitu adalah ruas GMD atau General Material Designation, yaitu mengisi ini sesuai dengan jenis bahan pustaka yang diinput. Seperti ini, misalnya jika menginput buku, tinggal pilih teks. Kemudian ada ruas content type, itu mengisinya sesuai dengan jenis isi bahan pustaka. Kemudian ada ruas media type, sesuai dengan media atau alat rekam bahan pustakanya. Jika bahan pustaka seperti buku yang diolah, maka tidak perlu mengisi medianya. Sedangkan jika bahan pustaka yang diolah non buku, pilih media yang sesuai. Itu adalah pada media type. Contohnya misalnya audio atau komputer atau mikrofon dan sebagainya. Yaitu bukan non buku. Kemudian pada ruas career type itu khusus untuk bahan pustaka non buku seperti materi kartografi, musik dan rekaman suara, film dan rekaman video, grafis dan lain sebagainya. Seperti ini. Khusus untuk bahan non buku. Kemudian ruas frekuensi ini khusus untuk koleksi berseri atau koleksi terbitan berkala seperti majalah, koran. Kemudian pada ruas ISBN atau ISSN itu kan sesuai dengan nomor standar jenis koleksinya. Nah, jadi pengisian
nomor ISBN atau ISBN buku adalah pada ruas ini. Kemudian pada ruas publisher, nah publisher ini untuk mengisi nama penerbit dari buku tersebut atau koleksi atau bahan pustaka yang kita input. Lalu publishing year atau tahun terbit sesuai dengan tahun terbit bahan pustaka. Kemudian publishing place atau tempat terbit juga diisi sesuai dengan tempat terbit bahan pustaka tersebut atau koleksi tersebut. Kemudian pada ruas collection, dengan deskripsi fisik bahan pustaka yang diinput itu mulai dari angka Romawi, jumlah halaman, tinggi koleksi maupun ilustrasi yang ada pada koleksi. Nah, pada collection ini adalah untuk mengisi deskripsi fisik dari koleksi tersebut. Kemudian untuk ruas series title adalah jika koleksi tersebut memiliki seri khusus atau berseri. Nah, lalu pada ruas classification ini untuk mengisi nomor klasifikasi bahan pustaka tersebut. Lalu ada ruas call number, itu untuk mengisi nomor panggil dari bahan pustaka tersebut. Contohnya seperti ini yang sudah pernah terisi. Lalu ruas subjek ini adalah untuk mengisi dari subjek dari bahan pustaka tersebut. Lalu bahasa, pilih antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian ruas abstrak itu diisikan untuk mengisi ringkasan buku. Bisa diambil dari deskripsi ringkas yang ada pada cover belakang buku. Dapat pula diisi dengan kata pengantar buku. Terkecuali untuk koleksi terbitan berkala, di mana akan mengolah setiap artikel yang ada. Maka gunakan abstrak yang ada pada artikel tersebut. Lalu ruas image itu untuk menambah cover buku tersebut, cover depan bahan pustaka. Kemudian pada ruas file attachment adalah jika bahan pustaka yang diolah memiliki versi elektronik, digital, audio ataupun juga video. Nah, ataupun jika tidak ada dapat dikosongkan. Kemudian pada ruas relate bibliodata adalah ruas untuk dengan bahan pustaka yang berhubungan. Misalnya koleksi yang diolah adalah koleksi ensiklopedia yang berseri, maka kita dapat mengisi relate bibliodata ini adalah tinggal tekan add relation seperti ini. Nah, untuk hide in opaque ini tinggal pilih show saja. Show itu untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan di opaque. Nah, untuk ruas promote to homepage itu adalah untuk memudahkan pemustaka menemukan koleksi yang baru saja diinput. Bisa pilih promote ataupun don't promote. Nah, untuk ruas tabel itu bisa isi sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Nah, jika nanti semua ruas telah terisi saat menginput, teman-teman bisa tinggal klik save, maka sudah tersimpan di bibliografi seperti ini. Koleksi tersebut akan tersimpan seperti ini. Nah,
Setelah menjelaskan mengenai menu Add New Bibliography, salah satu menu yang akan saya jelaskan pada menu bibliografi ini adalah menu labeling atau untuk label printing. Nah, pada menu label printing ini adalah menu untuk membuat label buku. Saya akan menjelaskan cara-caranya atau langkah-langkahnya. Pertama, kita buka menu label printing. Nah, kemudian kita beri tanda centang pada koleksi buku yang akan kita cetak labelnya. Misalnya, seperti ini ya. Lalu nanti tinggal klik add to print ini yang di atas, lalu tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita dapat mengklik print labels for select data. Nah, jadi tinggal kita print saja label-label yang akan kita tempelkan pada punggung buku. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai menu bibliografi dan menjelaskan mengenai beberapa fitur, saya akan menjelaskan menu lain yang ada di Slims ini. Nah, pada menu sirkulasi ini adalah menu untuk proses peminjaman atau peminjaman dan pengembalian buku. Nah, ada beberapa fitur-fitur, yaitu fitur mulai transaksi ini adalah fitur untuk peminjaman buku. Nah, pada fitur ini itu untuk melakukan peminjaman tinggal masukkan ID anggota saja pada bagian ini. Nah, kemudian tinggal klik mulai transaksi untuk melakukan proses peminjaman. Lalu pada menu pengembalian cepat ini adalah menu untuk mengembalikan buku. Jika akan mengembalikan buku, tinggal masukkan saja ID buku atau nomor induk buku, lalu tinggal klik kembali, lalu proses pengembalian pun tinggal dilakukan ya. Nah, untuk aturan peminjaman di sini, pustakawan dapat membuat aturan peminjaman sesuai dengan ketentuan peminjaman di perpustakaan. Tinggal klik saja tambahkan aturan peminjaman baru untuk membuat sebuah aturan peminjaman. Nah, pada menu sejarah peminjaman ini adalah menu untuk melihat daftar-daftar buku yang dipinjam oleh anggota. Nah, kemudian pada menu peringatan tanggal jatuh tempo ini adalah daftar keterlambatan, berisi catatan koleksi-koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan oleh anggota perpustakaan yang meminjam. Maaf, tadi itu adalah menu daftar terlambat. Nah, itu untuk daftar keterlambatan, berisi daftar-daftar keterlambatan atau catatan terlambat koleksi yang belum dikembalikan oleh anggota. Kemudian pada menu reservasi ini adalah berisi catatan daftar pemesanan koleksi yang dilakukan oleh para anggota. Nah, setelah itu
saya akan menjelaskan fitur lainnya lagi pada Slims ini. Nah, fitur selanjutnya adalah menu keanggotaan. Nah, pada menu keanggotaan ini adalah fitur ini digunakan untuk mengelola data anggota perpustakaan. Lalu pada menu daftar anggota itu untuk menambah, pada menu lihat daftar anggota itu untuk melihat daftar-daftar anggota perpustakaan yang ada ya. Nah, lalu pada menu tambah anggota baru itu untuk menambah anggota-anggota baru. Nah, bisa dilihat untuk menambah anggota baru tinggal mengisi ruas-ruas yang ada seperti ini. Nah, kemudian tinggal klik menyimpan saja. Lalu anggota perpustakaan akan bertambah di daftar. Baik. Nah, juga ada beberapa fitur ya, ini untuk fitur untuk mencetak kartu anggota, fitur ekspor data anggota, kemudian ada fitur impor data anggota seperti ini. Baik, fitur keanggotaan pada Slim sudah, kemudian kita beralih pada fitur selanjutnya. Nah, yaitu menu sistem. Nah, pada menu sistem ini, fitur ini digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai aspek Slims. Nah, jadi kita bisa lihat pada fitur sistem beberapa menu-menunya. Ada menu sistem konfigurasi. Ini untuk mengubah preferensi aplikasi global. Ya, seperti ini. Lalu ada lingkungan sistem. Nah, ini berisi informasi tentang lingkungan sistem Slims, seperti informasi versi, sistem operasinya, server webnya, versi PHP ataupun basis data. Lalu ada pengaturan lingkungan sistem, ada fitur pengaturan UCS seperti ini, ada tema, nah, dan fitur-fitur lainnya yang ada pada fitur sistem atau menu sistem ini. Kemudian menu lain adalah menu pelaporan. Nah, pelaporan ini digunakan untuk membuat dan melihat berbagai laporan terkait aktivitas perpustakaan. Nah, misalnya seperti ini, statistik koleksi, ada laporan peminjaman, kemudian ada laporan keanggotaan, nah seperti ini, dan berbagai menu lainnya seperti daftar judul item, seperti statistik penggunaan item seperti ini. Statistik pengunjung dan berbagai menu-menu lainnya pada menu pelaporan. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di Slim. Saya menjelaskan 5 fitur yang memang penting pada aplikasi Slim ini. Sekian dari saya, terima kasih.